Kita balik lagi di Generasi Mecin, masih dalam rangka Hari Pahlawan 10 November kemarin bersama Pak Eros Jarot dan juga Pak Ali Anwar. Pak Ali, tadi saya memotong sedikit di segmen sebelumnya. Apakah milenial sekarang atau generasi bahkan yang masih sekolah masih segitunya tertarik dengan pelajaran sejarah untuk pahlawan-pahlawan? Kalau di era saya, yang saya tahu banyak sejarah-sejarah yang dibelokin, Mbak. Yang saya tahu ya, pas sekarang kayak oh ternyata gitu. Nah, oh, kan setahu saya generasi ketipu. Generasi ketipu, ya kan? Yang tiap tanggal 30 September saya dipaksa nonton, Pak, dulu. Nah, kalau sekarang gimana, Pak? Apalagi tadi menyinggung ada Pak Nadiem di pendidikan dan kebudayaan. Apakah masih into anak-anak sekarang dengan pelajaran sejarah? Ya sebetulnya kalau saya melihat di YouTube ya, saya lihat di komen-komen terus kemudian ada komunitas-komunitas sejarah, itu menunjukkan bahwa malah sekarang inilah generasi yang bukan harus akademis ini mencintai sejarah. Okay. Dan mereka mencoba menggali daerahnya, mencoba menggali orang tuanya, peran-peran tokoh-tokoh dulu yang barangkali di sekolahnya nggak diajarkan, mereka munculkan sekarang. Oke. Nah, itu yang sekarang disebutkan sebagai historian publik atau public historian, dan mereka menjadi sejarawan publik. Ini sedang tren sekarang. Itu pelakunya bisa seorang sejarawan yang merangkap sebagai wartawan, ya kan? Bisa itu sebagai seorang sejarawan merangkap juga sebagai ahli komunikasi, bisa juga dia sebagai seorang dokter. Dia mencintai tentang kesejarahan. Bisa juga anak-anak biasa saja milenial sekarang ini, tapi dia punya komunitas. Oke. Nah, itu aplikasinya misalkan mereka jalan-jalan kemana, ke satu daerah, satu kampung ke kampung lain, ke kota-kota tua, dan mereka memperjuangkan bagaimana caranya gedung yang tadinya udah mau roboh, dia minta pada pemerintah daerah untuk direnovasi lagi, dan itu banyak yang sukses anak-anak itu. Okay. Artinya kesejarahan mereka itu cukup baik dan kritis. Anak sekarang itu kritis. Ya, contohnya gini, dulu kami diajarkan bahwa yang namanya pada masa perjuangan itu tidak bisa dikatakan tidak ada pengkhianat. Padahal dalam sejarah yang saya teliti itu pengkhianat itu banyak. Nah, dengan demikian saya berkesimpulan bahwa zaman dulu sampai sekarang itu yang namanya pejuang, yang namanya pengkhianat, yang namanya pecundang itu selalu ada dalam setiap generasi. Kalau kita tidak ada tiga peran itu, tidak ada tokoh itu, maka nanti yang akan muncul di kemudian hari adalah orang-orang yang hebat-hebat semua. Ya. Misalkan dia membangun rumah ibadah, wah besar, tapi kita tidak korek dapat dari mana itu duit. Nah, misalkan korupsinya, misalkan kayak gitu, mohon maaf, misalkan itu kan. Kau pakai mohon maaf, nggak apa-apa, nggak perlu. Anak benar juga, nggak perlu. Ya, kan kita bicara soal rumah ibadah tadi kan. Iya. Jadi ada juga orang punya peran ya sebagai pejabat. Nah, penting lah, apa mungkin dia sebagai menteri atau dia sebagai gubernur. Tapi kalau dalam buku sejarahnya nanti dia dicantumkan bahwa dia tuh pernah masuk KPK, iya. Nah, maka dia akan menjadi hebat besar demikian rupa. Sama juga dengan dulu, misalkan ada bupati-bupati ya kan, yang sekarang kita angkat-angkat, wah ini orang hebat masa lalu. Tapi kalau kita ungkap lagi di arsip, oh ternyata dulu pernah korupsinya segini. Dia ternyata pernah membuat berapa ratus orang mati untuk pembangunan jalan. Nah, itu kan artinya menggugurkan dirinya. Ya. Jadi itulah yang saya katakan tadi, bahwa dalam panggung sejarah itu selalu ada pejuang, selalu ada pengkhianat, selalu ada pecundang. Oke, itu dalam sejarah ya. Ya. Ini berhubung Hari Pahlawan juga, saya ingat zaman-zaman sekolah, Pak Eros, salah satu film yang saya tonton di sekolah, satu sekolah itu adalah filmnya Pak Eros, Cut Nyadin tahun 88 itu, Pak ya? Tahun berapa? Ya, 88 ya Pak? 8988 ya. Mungkin ini udah pernah ditanyain, tapi saya juga belum pernah tahu sih kenapa Pak Eros memilih satu sosok pahlawan Cut Nyadin untuk difilmkan dan kita tonton pastinya, Pak. Kenapa sosok Cut Nyadin dengan sekian banyak macam pahlawan nasional, Pak? Ya, gini lah. Sebenarnya kalau saya sih figur pahlawan itu bagus-bagus saja ya. Yang lebih penting lagi itu bagaimana dalam kehidupan hari ini ya toh, adalah figur-figur yang diberikan keteladanan, ya, percontohan. Sebelum saya ke Cut Nyadin, saya mau sambung juga. Boleh. Jadi kenapa anak-anak sekarang itu lebih mencari figur-figur yang lalu, ya kan? Karena yang sekarang ini sudah nggak oke.
nggak oke. Gitu. Ya. Atau yang sekarang track recordnya gampang ke track Pak. Nggak cemen semua gitu. Aduh, ya. Bukan saya ngomong ya, mohon maaf ya. Nggak apa-apa, nggak usah maaf. Oh iya Pak Eros yang ngomong. Jadi emang cemen-cemen ya. Kayak orang mengidolakan Bung Karno sekarang ya. Iya. Figur-figur yang lama-lama gitu ya. Bapaknya Gus Dur ya. Hatta dan semuanya. Karena yang sekarang memang tidak ada figur yang buat kita merasa wah ini gue banget deh gitu, nggak ada kan? Nah, ke bahasa milenial gitu ya. Iya. Ini nggak gue banget nih. Ini nggak gue banget itu. Gimana? Nah inilah sebetulnya kalau tadi pencarian tadi kerinduan pada figur-figur yang mereka bisa hormati, yang bisa mereka contoh. Masa gitu sih kan. Pak? Sekarang politikus banyak yang die hard fans loh Pak. Wah saya kalau dibilang politikus saya terhina sekarang. Enggak, maksudnya ada yang iya kalau ada politik sekarang tuh orang bisa ngefans sama politikus maksud saya. Jadi ada siap yang ada poli, ada tikus gitu kan. Politikus gitu. Iya. Nah, ini banyak tikus-tikus jadi poli gitu kan. Iya. Iya maksud saya ada juga yang diidolain tapi nggak. Ya itu karena nggak pernah baca buku aja tuh. Oke, ini kayaknya makin hangat. Kita minum dulu Pak Eros. Boleh minumnya dari Yellow Hotel. Ini kita lagi di Peron Sky Cafe Yellow Hotel Manggarai, Jalan Minangkabau Timur. Yang buat Pak Eros dan Pak Anwar yang spesial dong. Boleh. Ini Pak Eros mau ini ya Pak yang ada buahnya? Boleh. Yang ada buahnya. Ini ada Virgin Sangria. Virgin Sangria mau Pak Anwar? Boleh, apa saja. Matcha latte. Matcha latte. Oh yang itu. Ini Yang leciti. leciti. Itu. Matcha latte. Yang virgin dia aja. Ini matcha latte. Oke. Yang virgin saya. Tam paling muda. Oke. Iya, makasih. Siap. Ini dari Peron Sky Cafe Yellow Hotel Manggarai. Silakan kita nongkrong di lantai 9 loh ini. Anginnya enak Oh dingin sekali, dingin. Ya sepoi-sepoi. Kalau malam lebih enak lagi Pak sini Pak. Ya, kita lanjut lagi ngomongin sosok pahlawan tadi mau dilanjutin Oke. lagi Pak. Jadi gini, kenapa saya pilih Cunyadin? Waktu itu saya sering nonton TV ya. Kalau ngeliat ibu-ibu menteri saat itu kan nggak jelas itu ya. Waduh. Ibu-ibu menteri, Iya. istri-istri menteri Pak. Ya istri menteri itu. Oke. Itu kalau begini gimana Indonesia ini ya? Nggak jelas tuh gimana Iya. maksudnya Pak? Ya karena mungkin lihat dandanannya aja udah kayak begitu ya. Terus yang diomongin omongannya nggak bermutu lah gitu ya. Ini tahun 80-an berarti Pak? Iya gitu. Dan saya waktu itu kalau wanita Indonesia ini kayak begini tuh kapan majunya Indonesia ya? Senangnya ke salon, terus pamer ya atau tas yang bermerek ya, dan pergi ke tempat-tempat yang arisan terus apalagi. Jadi premisnya karena Pak Eros memframe ibu-ibu kaya lah saat itu lah ya kurang lebih. Bukan kaya ya, bu pejabat atau yang pejabat. mereka itulah. Nah, saya lalu kemudian saya baca Cunyadin, saya jatuh cinta sama Buku Cut Nyadin. Oh berarti memang dari buku ya? Jadi Cut Nyadin ini kalau seluruh rakyat wanita Indonesia kayak begini, wah pasti hebat. Kalau seluruh wanita Indonesia kayak Cut Nyadin, nggak ada tuh korupsi itu. Nah, karena apa? Istrinya nggak pernah minta mercy, minta rumah di Menteng gitu kalau beli apartemen Dari baru. salah satu indikator korupsi itu karena istrinya banyak minta. Iya, menurut Pak. Pak Eros. Antara lain. Antara kalau salah satunya. ibu-ibu tuh bisa seperti berjuang ya, nilai kepahlawanan dari diri dia begitu tinggi, ya anak-anaknya pasti kan solehah ya kan, pada jadi santri lah, baik lah membangun satu keluarga yang apa itu sakinah mawaddah warahmah. Nah, Samawa, kayak begitu. samawa. Pokoknya kalau yang bagian begitu nanti dia ya. Nah, Nyambung. saya pikir saya mengambil Cunyadin itu agar semua wanita Indonesia itu mempunyai ya sikap dan kepemimpinan juga sebagai perempuan dan juga eksistensi diri dia sebagai manusia perempuan itu ya yang mempunyai peran yang luar biasa dalam kehidupan. Jangan justru malah membuat kehidupan ini kan ibu itu kan yang rumah tangga ya. Jadi budaya rumah tangga itu adanya di ibu. Ya. Kalau ibunya rusak gitu, tangganya tiang rumah tangga rusak, semua rusak tuh perumahan dan juga budaya bangsa ini, kehidupan bangsa ini juga rusak. Jadi saya pilih Cunyadin agar semuanya bisa mengikuti jejak dia. Oke. Lebih concern sebenarnya untuk perempuan berarti saat itu Pak Eros pengen. Iyalah, tapi saya nggak larang kamu juga nonton. Iya, saya sih nonton Pak. Cut Nyadin. Saya nonton Ibu Christine dari Cut Nyadin sampai terakhir jadi ibu-ibu serem. Ya. Habis itu saya juga mau nanya sama Pak Ali ngomongin sosok pahlawan Pak. Belakangan timbul beberapa perdebatan soal Tuanku Imam Bonjol Pak. Mungkin Bapak lebih paham soal sejarah
soal perang Pak Adri banyak dan pro dan kontra di situ Pak. Banyak perdebatan seharusnya Tuanku Imam Bonjol tidak menjadi pahlawan nasional karena perang Pak Adri. Mungkin abis ini kita ngobrolin Pak. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Generasi Mecin.